lagi bersama saya, Sentia Winarti, salah satu dosen keren dari Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya. Untuk memulai podcast kali ini kayaknya seru kalau misalnya kita pakai pantun. Bener gak? Bener ya. Pagi-pagi minum kopi. Makasih, aku emang cakep. Biar hari jadi efektif. Kembali lagi ngobrol bersama alumni. Hanya di podcast The Perspective. Ya, berhubungan dengan Hari Bangunan Indonesia, teman-teman, kalau misalnya dengar kata bangunan, kira-kira prodi mana nih yang terlintas di Jayazen terkait prodi yang ada di UPJ? Kalau misalnya kata bangunan udah pasti identik dengan dua prodi ya, prodi Teknik Sipil dan juga apa? Salah. Apa Mas? Mbak? Akuntansi enggak dong. Arsitektur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngundang satu alumni dengan prodi yang dosennya tuh prof terbanyak. Yang jebolannya tuh enggak main-main. Yang dosennya juga enggak main-main terkenal. Dan yang pastinya obrolan hari ini bakalan seru banget karena terkait bangunan di Indonesia. Udah penasaran siapa Jayazen? Penasaran dong ya? Pastinya. Hari ini kita bakalan ketemu sama Eza, salah satu mahasiswa. Hari ini kita bakalan ketemu sama Eza, salah satu alumni dari Teknik Sipil yang hari ini akan ngobrol banyak terkait bangunan di Indonesia. Halo Eza. Halo Kak, Singa. Gimana nih? Udah makan? Udah. Akhirnya sudah perjalanan makan, ke sini gimana? Lumayan dekat karena rumah masih di Bintaro kan ya. Jadi masih dekat sama kampus lah. Enak ya tinggal di Bintaro. Iya, enak banget tinggal di Bintaro. Kemana-mana lebih dekat. Eza, buat yang nggak tahu Eza nih, Jayazen, Eza ini adalah alumni dari Teknik Sipil UPJ angkatan 2018. Betul. Za, biar Jayazen pada kenal kamu, boleh nggak sih diceritain dulu latar pendidikan kamu? Aku masuk UPJ tahun 2018. Aku ngambil Teknik Sipil tentunya. Lalu aku lulus di 2022 awal. By the way aku lulus 3,5 tahun. Wow. Kasih tepuk tangan dulu dong. 3,5 tahun. Lalu habis itu tentunya cum laude. Wow, tepuk tangan lagi. Cum laude di Teknik Sipil tuh susah loh. Habis itu aku kerja Kak. Aku kerja as a QC, Quality Control. QC di PT Tata Mulia. PT Tata Mulia. Iya. Oke. Berapa lama? Selama 3 bulan. Aku jadi QC untuk project apartemen di BSD. Di BSD Upper West. Di depan Ion. Oke, iya aku tahu situ. tuh. Habis itu nextnya setelah aku kerja selama 3 bulan tersebut, aku masuk S2 Kak. Aku ngambil S2 tetap sama tentang Teknik Sipil juga. Aku ngambil jurusan Teknik Sipil untuk peminatnya struktur di Universitas Indonesia. Seperti itu. Jadi memang kamu ini sangat menjunjung tinggi nilai jaya ya. Betul. Nilai jayanya ini ya, apa namanya, pembelajar seumur hidup. Iya, pembelajar seumur hidup. Oke, keren ya. Teman-teman Jayazen yang ingat nilai jaya boleh komen ya. Nilai jaya boleh. Apa yang kamu sangat junjung tinggi? Kalau saya sih udah pasti integritas dan pembelajar seumur hidup. Bener gak? Betul. Tas dulu berarti. Oke, Zra. Nah, ngomong-ngomong terkait 11 November, itu diperingati sebagai Hari Bangunan Indonesia. Betul. Zra, apa sih makna dari Hari Bangunan Indonesia buat kamu, Zra? Menurut aku makna yang pertama yaitu apresiasi kontribusi dunia konstruksi kepada para pekerja yang ada di dalamnya Kak. Seperti arsitektur sebagai desainernya, lalu teknik sipil sebagai yang membangunnya, teknik mechanical electrical sebagai yang mendesain dalam plumbing dan juga electricalnya, elektrifikasinya seperti tersebut. Dan yang terpenting adalah apresiasi terhadap para pekerja konstruksi seperti tukang bangunan, seperti itu sih Kak. Lalu yang kedua sebagai pendorong inovasi dari teknologi konstruksi tersebut. Jadi dimana kan banyak ya sekarang nggak cuman penggunaan teknologi yang misalnya membuat bangunan secara coring dan ngecor dan lain-lain tersebut,
ternyata banyak juga yang teknologi yang baru sekarang kan, kayak contohnya seperti ada membuat, galian MRT, Iya. terowongan MRT tersebutnya juga menggunakan teknologi yang menurut aku sangat amat canggih ya, membuat, terowongan tersebut kan juga terowongan yang sebesar tersebut kan juga membutuhkan teknologi yang itu juga mendorong inovasi dan teknologi yang berkelanjutan. Lalu, yang terakhir sebagai semangat untuk para mahasiswa-mahasiswa nih, Kak. Mahasiswa-mahasiswa teknik sipil, arsitek, dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang terlibat dalam sebuah bangunan. Sebenarnya nggak cuma teknik sipil dan arsitektur doang sih, Kak. Menurut aku kayak Ilkom juga berhubungan dengan bangunan karena kan Bangunan. juga marketingnya, promosinya, dan lain-lain itu juga manajemen apalagi memanage sebuah project kayak gitu-gitu. Akuntansi juga sebagai, yang menghitung cash flow-nya dan lain-lain. Sebenarnya bangunan tersebut sebenarnya bangunan nggak hanya tentang teknik sipil dan arsitektur, tapi kayak banyak jurusan yang bisa masuk ke dalam, bangunan tersebut, seperti itu sih, Kak, menurut Wow, aku. menarik banget ya Zra, kalau misalnya kita ngomongin bangunan berarti dari perspektif yang jauh lebih luas. Bahwa Betul. ternyata bangunan ini nggak hanya ngobrol tentang teknik sipil dan juga arsitektur. Iya. Nah, sebagai lulusan teknik sipil dari Universitas Pembangunan Jaya, kira-kira kalau misalnya Ezra ditanya sama Jayazen di sini, kalau terlintas apa sih yang terlintas di kepala Ezra? Apa sih yang terlintas di kepala Eza kalau dengar kata bangunan? Hmm, menarik. Apa yang langsung terbayang tuh? Kak Sinta tahu nggak, pas lagi aku SMA, bangunan di otak aku cuman apa? Apa? Cuman gedung, Heeh. rumah, dan itu doang, rumah sakit dan lain-lain. Oke. Pokoknya yang nampak ya? Yang nampak ternyata tuh banyak loh, kayak jembatan itu sebenarnya bangunan, Oke. jalan raya itu bangunan. Aku Oke. baru tahu itu dari pas lagi kuliah S1. Karena Pengetahuan itu dapat dari kuliah S1. iya bener, karena ya diajarkan kalau misalnya bangunan itu nggak cuman yang dibangun di atas, tapi juga yang di bawah. Dinding penahan tanah untuk, sungai, lalu juga dinding penahan tanah untuk tebing-tebing yang ada di jalan tol, Mmm, itu juga sebuah bangunan. Jalur kereta api juga bangunan dan mhm. lain-lain seperti itu sih, menurut aku, bisa membuka wawasan aku yang luas sih, masuk kuliah dan teknik sipil ternyata bangunan nggak cuman hal yang dibangun di atas tanah aja, seperti itu. Oh seru banget ya. Jadi Iya. bangunan tuh luas banget. Sangat amat luas, Nah, bandara juga bangunan, iya pelabuhan bandara juga juga, bangunan, seperti pelabuhan. itu, ya. Nah kalau misalnya ngomongin teknik sipil ya, kita balik lagi ya, Oke. terkait bangunan. Kamu sebagai mahasiswa teknik sipil pernah nggak dengar istilah bahwa dunia teknik sipil itu serius tapi seru? Mhm. Iya, pernah. Beneran seru nggak? Jujur seru loh. Bagian mana yang paling seru menurut kamu di teknik sipil? Penghitungannya kah? Gambar-gambarnya Oke. kah? Atau apa tuh? Fun fact, dulu aku ngelihat teknik sipil sebagai, majority yang menurut aku tuh sangat amat serius ya. Iya iya. Sangat amat yang kayak strict lah, intinya kayak Heeh. gitu, secara perhitungan. Ya pasti harusnya strict kan, karena Mhm. kan juga kita harus menghitung secara safety juga kan untuk sebuah bangunan. Tapi seru karena menurut aku yang tadi Kak Cynthia bilang kayak dari perhitungan, gambar-gambar, lalu juga, project dan lain-lain tersebut, serunya tuh di semua hal Di semua hal. di semua hal. Dari perhitungannya seru, karena aku juga suka ngitung sih sebenarnya. Aku suka Oke. ngitung, lalu juga gambar-gambarnya juga, membuat gambar secara Dena tersebut juga, untungnya aku tertarik ya dan interest terhadap tersebut gitu kan. Membuat gambar secara program atau secara manual, di semester 1 juga ada gambar rekayasa kan, mata Mhm. kuliah gambar rekayasa, memakai program AutoCAD gitu-gitu. Menurut aku seru banget sih, karena kan juga, mengerjakan hal tersebut bareng-bareng temen juga kan, jadi Jadi kayak valid ya, kata-kata valid, bahwa teknik sipil itu serius tapi seru. seru, bener. Apalagi kalau misalnya ada statement yang teknik sipil itu merealisasikan apa yang di kepala arsitektur. Iya, Bener gak? kadang itu jadi tricky juga sih, Oh tricky, tricky kenapa? betul. Karena kadang arsitektur ngedesainnya mind blowing, Kak. Oke. Heeh, tapi jujur they are great to be a designer Mhm. karena, otak mereka sangat amat estetik, which I actually, apa ya, kayak appreciate them that much gitu kan. Mhm. Cuman kadang-kadang, anak arsitektur mendesainnya secara tidak struktural, Oke. Tapi kayak kamu seperti itu. ada challenge berarti untuk Betul, merealisasikan apa yang ada di pikiran mereka dong? itu Dan itu challenge-nya. bagian serunya ya? Itu bagian Kayaknya itu seru deh dan yang bagian challenge-nya. serunya buat kamu. Berantem sama anak arsi ya Iya. serunya ya? Oke. Nah ngomongin terkait praktik dan
ilmu yang kamu dapat di Mhm, perkuliahan, mhm. kira-kira apa sih hal yang paling seru pas pertama kali kamu terjun proyek lapangan pertama kali? Oh, dulu aku magang Magang di mana? di Jaya Konstruksi tentunya. Oh, di Jaya Konstruksi langsung. Iya, aku, ngebangun BXC2, Mmm, mhm, selama 6 bulan seingat 6 aku, bulan. iya. Jadi itu juga dari program, Membangun eee, sebagai apa aku sebagai magangnya? 2, jadi ada QC, quality Mhm, control dan juga quantity surveyor, oke. seperti itu. Dalam 6 bulan itu? Betul, itu juga dalam rangka, mata kuliah, kerja profesi juga kan di UPJ, Mhm. seperti itu. Selama 6 bulan, 3 bulan di QC 3 bulan dan juga di QS 3 bulan, menurut aku serunya di lapangannya. Karena kita bertemu dan bersosialisasi sama pekerja langsung, seperti itu. Bagaimana ini lucu, karena ini pertama kali aku bisa berkomunikasi secara langsung sama orang-orang, karena dulu aku introvert by the way. Oke, Jadi sekarang? sekarang udah lumayan baik, jadi kayak nggak begitu grogi buat ngomong sama orang. Terus, ya actually kayak I learn something from them, kayak cara ngobrol, berkomunikasi, bersosialisasi, secara langsung kepada pekerja dan juga bertukar ilmu. Mereka juga bertanya bagaimana teori-teori di kampus dan Mhm, juga pastinya aku juga bertanya bagaimana, praktikal di praktikal di lapangan, lapangan. karena kan mereka lebih berpengalaman ya. Mereka bisa puluhan tahun maksudnya mereka bisa belasan hingga puluhan tahun di lapangan tersebut gitu kan. Jadi kayak ya sama-sama belajar seperti Mhm. itu sih. Serunya di situ, jujur kayak gitu. Wah, menarik banget ya. Ya. Terkait bangunan nih, Mhm. Eza. Bangunan itu kan kalau misalnya tadi, Jason kalau perhatiin Eza tuh selalu mention bahwa bangunan itu bukan hanya soal yang terpampang di fisik gitu kan. Betul. Nah, menurut kamu bangunan itu ada nggak sih nilai-nilai yang sekiranya kalau kamu nih suatu saat nanti akan jadi teknik sipil yang terkenal, Oke. Amin. amin, harus Amin. ada nilai ini nih di bangunan yang akan kamu realisasikan. Kira-kira Oke. nilai-nilai apa aja sih? Jujur, secara nilai-nilai ya, Kak, ya, kita bilang nilai-nilai itu nggak cuman kayak nilai Estetik. estetik, ternyata ada nilai sosial. Jadi bangunan tersebut kan juga sebagai wadah untuk para individu ya. Mhm, Jadi contohnya aja, seperti kampus gitu kan, sebagai sosial antara mahasiswa dengan dosen, lalu kegiatan belajar mengajar, lalu juga, ada juga, tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan vihara dan lain-lain, pura seperti itu, sebagai tempat di mana wadah komunitas suatu jemaat, bersosialisasi gitu-gitu kan. Lalu juga ada tentunya juga ada nilai ekonomis. mhm, Nilai ekonomi dari bangunan yang tadi aku bilang kan bangunan nggak cuman bangunan as in gedung gitu kan. iya, Ada jembatan di mana juga membangun ekonomi antara kedua wilayah, antara produsen dan konsumen, iya, vice versa, mhm. bolak-balik seperti itu. Jadi menurut aku, nilai-nilainya banyak banget sih Kak, nggak cuma nilai fisik dan juga nilai estetiknya aja kayak gitu. Tapi juga lebih ke nilai kegunaan dan juga Kegunaan, efisiensi ya? betul, Benar benar benar. Nah, betul. tantangan terbesar apa sih dalam kamu proses belajar di teknik sipil dan juga, praktik langsung ke lapangan? Tantangan terbesar apa yang menurut kamu, "Oh ini nih tantangan terbesar dalam membuat sebuah bangunan." Oke, tantangan terbesar menurut aku ya, tantangannya tuh mungkin, eee Izin kah? Tanah kah? oh oke, Cuaca kah? untuk di Indonesia nih? Iya, untuk di Oke. Indonesia. Sebenarnya lebih complicated dan lebih kompleks untuk dibicarakan secara 1 jam doang sih. Jadi Oke. kayak sebenarnya gampangnya ini aja, Indonesia tuh punya 2 musim, Ya, kalau nggak hujan, kemarau. kemarau. Betul. Kalau nggak banjir, kepanasan, Ya, ini kan kayak gitu. By the way bangunan tuh nggak bisa, selamanya dikasih panas karena, fun fact, beton itu harus dikasih air untuk oke. curing, Oke. seperti seperti itu. Jadi, antara kebanjiran atau kepanasan itu juga sebagai tantangan terbesarnya, bangunan Indonesia ya, Mhm. seperti itu. Lalu untuk tanah, Dan itu eee harus dipikirkan dari awal berarti ya? betul, harus dipikirkan dari awal, seperti itu, dari bagaimana waktu membangunnya, apakah masuk ke dalam cuaca musim hujan atau musim kemarau lebih seperti itu sih, Kak. Lalu juga untuk tanah, faktor Mhm. geologis, Indonesia is a ring of fire nation, Mmm, di mana banyak gunung berapi iya, dan juga lempeng tektonik ya. iya. Aku yang masuk, peminatan struktur untuk S2 ini juga sangat amat concern nih, Kak, untuk bangunan-bangunan, yang belum tahan gempa, Oh seperti iya, itu. oke. Karena
jujur kerugiannya sangat amat besar kalau misalnya bangunan tersebut runtuh seperti itu. Jadi tantangan terbesar kedua yaitu yang tadi Cuaca, ya cuaca, yang pertama mungkin ya gempa juga, karena kan gempa. juga kita nggak bisa ngeprediksi ya, seperti itu. Lalu untuk izin dan lain-lain sebenarnya it's tentative sih, maksudnya, eee, bisa, gampang atau enggaknya depends on person yang mengurusnya aja sih, law-nya gitu-gitu Dan loh. kepentingan bangunannya kali ya. Betul, Kalau iya, misal kepentingannya ya untuk, hal-hal yang positif sepertinya it's easier it's sih, easy bener, ya. Dan kayak gitu. Indonesia kayaknya sangat mensupport pembangunan yang berkelanjutan gak sih? Betul, bener banget. Oke, Za, Oke. kita udah ngomongin nilai-nilai, kita ngomongin terkait apa tantangannya. Nah menurut kamu Za, ada gak sih kamu pernah lihat contoh bangunan yang kira-kira itu desainnya keren banget dan kamu kayak aduh pengen nih suatu saat bikin bangunan yang kayak gini atau yang kayak tengah-tengahnya bolong kah? Itu kalau misalnya lihat di TikTok ya Jason Iya, ada bangunan yang miring, yang tiba-tiba tengahnya nggak ada. Itu gimana sih caranya? Ada nggak sih kamu kepikiran, wah ini bangunan unik banget? jujur, kebanyakan iya sih, Kak, maksudnya Iya juga lagi. ada. Kalau seingat aku lupa namanya apa, di Singapura tuh ada Interlace, jadi kayak dia bangunannya mungkin Jason bisa searching Interlace itu seperti apa. Aku lupa namanya apa jujur, cuman kayak ya bangunan tuh kayak dia tuh bertumpuk-tumpuk gitu. Heeh. Jadi kayak, oh ini aja deh, yang tadi hapus aja nggak apa-apa. Aku suka banget sama Marina Bay Sands di Singapura. Iya. Jadi dia ada 3 gedung, Heeh. lalu di atasnya ada kayak apa namanya, kayak bentuknya seperti perahu tersebut, Iya. seperti kayak pesiar. Menurut aku kayak itu menjadi, bangunan yang menurut aku challenging challenging banget untuk dibangun, tapi juga estetik untuk dilihat. Iya. Iya bener, aku pengen banget next day kalau misalnya aku, apa namanya, membangun sesuatu, mau banget membuat, bangunan yang se-iconic tersebut sih, kayak gitu. Dan bisa dijadiin inovasi lanjutan untuk mahasiswa di Betul, teknik sipil ataupun di arsitektur, arsitektur, iya, iya kan. Kamu bener. tahu nggak sih ada, kota di Cina yang, lantai 20 sekian itu ada jalanan, terus di Oh iya, bawahnya ada rumah sakit. Chongqing bukan? Iya Ya seingat kayaknya aku sih. Chongqing, Iya iya. itu juga termasuk inovasi yang wow gak sih? Itu menurut aku, eee, tata kotanya yang sangat amat wow sih. Iya, Jadi gimana, para stakeholder di sana membangun sebuah kota dengan tatanan kota yang sangat amat bertingkat seperti itu. Jadi semisal kita ngelihat kalau misalnya kita di lantai 0, misalnya mhm, kayak di lantai ground floor gitu kan. Ground floor, ternyata kita di lantai 20 gitu kan. Di iya, bawahnya kayak, "Oh ternyata kita di lantai 20, kita kira di lantai 0," gitu kan, 0. seperti itu. For me that's interesting sih, sangat amat interesting. Nah ngomongin tata kota, Mhm kan sekarang tuh lagi tren terkait, bangunan yang ramah lingkungan. mhm. Sebagai universitas yang berkomitmen tinggi terkait terhadap keberlanjutan hidup, Ya, kita tahu lah ya ya. UPJ itu komitmennya seperti apa, terkait hal ini. Menurut kamu sebagai mahasiswa alumni teknik sipil, gimana Mhm. sih tren bangunan ramah lingkungan itu? Menurut aku penting banget ya. Ramah lingkungan tuh nggak cuma tentang hijau loh. Iya, Ramah lingkungan tentang efisiensi dari penggunaan listrik, habis itu efisiensi dari penggunaan air, lalu juga, bagaimana sebuah bangunan tersebut, dibangun dengan let's say limbah gitu kan. Karena ada beberapa tempat di Indonesia ternyata, eee, mereka membangun sebuah jalan raya sampah, dengan oh sampah plastik. oke. Iya, lalu juga, banyak sekali, bangunan-bangunan yang sekarang menggunakan substansi atau substance dari, eee, beberapa seperti, eee, fly ash cangkang kelapa sawit, Mhm. seperti tersebut dalam penggunaan betonnya dan juga semennya, seperti itu sih, Kak. Ramah lingkungan nggak cuma tentang ngomongin tentang oksigen dan pohon-pohon, tapi juga tentang efisiensi dari penggunaan energi dan sumber daya yang kita gunakan, seperti Ya itu. bagaimana rumah itu dibangun supaya nggak pengap sehingga Betul, penggunaan energi listriknya aha. juga dikurangi itu Ya ya, penggunaan kaca dan penggunaan juga kaca. apa namanya, bukaan-bukaan dari rumah tersebut sehingga udara tetap mengalir, keluar masuk tanpa menggunakan AC tentunya seperti itu. Nah, ngomongin terkait bahan-bahan yang mungkin akan penting di masa depan. Mhm. Ada nggak sih kira-kira menurut kamu nih sebagai mahasiswa S2 teknik sipil juga dan juga orang yang akan nanti terjun
di dunia teknik sipil, ada nggak teknologi yang kamu harapin itu berevolusi dan ngebantu sistem pembangunan di Indonesia khususnya ya? Oke. Menurut aku sebenarnya banyak banget Mhm. teknologi-teknologi yang sekarang dikembangkan ya di dunia ya. Yang aku lagi concern sih, ini sih Kak, apa namanya, 3D printing 3D printing. Rumah yang di 3D printing Iya, gitu ya? 3D printing dari rumah. Ternyata tuh ada, di luar negeri tuh banyak banget sekarang, membangun rumah hanya dengan nge-print-nya aja gitu kan. Mhm. Menurut aku itu efisiensi yang lumayan sih. Jadi kayak menggunakan bahan baku yang, semen dan lain-lain untuk membangun rumah secara 3D printing. Menurut aku itu salah satu efisiensi dan juga efektivitas untuk membangun gitu kan. Lalu tadi juga kita bicarakan green building dan juga, bangunan-bangunan hijau. Banyak contohnya seperti panel surya, penggunaan panel surya, lalu juga penada hujan. Mhm. Kita sebagai makhluk hidup butuh air kan. Iya. Iya, kita nggak cuman, apa namanya, mengandalkan air tanah dan lain-lain, tapi juga mungkin air hujan juga bisa kita pakai, lalu juga bisa difilter dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu sih, Kak. Kayak gitu. Kalau ngebayangin di Indonesia tuh nanti kalau 20, 30 tahun lagi, kamu tuh pengen ngelihat Indonesia tuh bangunannya kayak gimana sih? Aku jujur pengen banget ngeliat Indonesia in personal ways ya. Aku mau banget Indonesia punya ciri khas, rumah-rumah dan juga bangunan-bangunan yang masuk ke dalam sorry, yang mempunyai yang punya nilai budaya tersendiri. Karena kan budaya Indonesia banyak juga ya, Kak, ya. Mhm. Dari Sabang sampai Merauke punya banyak suku gitu loh. Jadi menurut aku pengen banget ngeliat Indonesia punya ciri khas tersendiri secara bangunannya, seperti itu sih. Jadi kamu nggak mau meninggalkan pesan budaya itu digantikan sama bangunan-bangunan yang sekarang cuman menonjolkan estetika aja Iya, ya. Terus bener. western-western gitu, klasik-klasik gitu. Ah, Jadi lebih baik tiba-tiba ada moncong apa rumah Padang Padang, gitu kan lucu. bener, iya. Bener sih itu lucu ya. Di Papua juga ada, apa namanya, bangunan tersendiri kan, juga kayak Iya. rumah adatnya sendiri, kayak gitu-gitu kan, Atau menurut aku. tiba-tiba di Bintaro ada rumah panggung ya kan. Iya kan, itu Iya menurut lucu aku sih sangat bener. amat unik sih. Sama yang terpenting, penggunaan dari materialnya. Aku bener-bener sekarang concern banget sama recycling. Jadi, penggunaan material yang dipakai berulang, maksudnya kayak seperti limbah-limbah gitu-gitu kan juga menurut aku in the next aku pengen banget Indonesia menggunakan, limbah-limbah sebagai bahan bangunan, lebih lebih ke situ sih, Kak. Soalnya makin lama kan sumber daya kita makin menipis ya. Jadi aku lebih concern ke situ juga sih, kayak gitu. Ini juga sebagai concern kamu sebagai anak muda ya. Iya, bener, biar sumber daya kita tidak habis secara langsung. Cuma-cuma ya Betul. bisa di-recycle lagi. Heeh. Nah kamu tuh sebagai anak teknik sipil sering gak sih meliterasi terkait penggunaan limbah untuk bangunan gitu-gitu di sosial media? Kamu aktif sosial media? Aku lumayan aktif di sosial media. Kadang juga beberapa, sering banget aku kayak nge-share juga, teknologi-teknologi bangunan sekarang kepada teman-teman aku gitu kan, secara langsung maupun tidak langsung, Mhm. seperti tersebut. Jadi kayak, secara langsung dan tidak langsung bersosialisasi kepada mereka mengenai tentang, pentingnya ramah lingkungan dan juga, kekuatan dari bangunan tersebut sih, lebih ke situ sih Kak, kayak Ya gitu. mulai dari kita dulu ya untuk Mhm, meliterasi dan juga belajar apa sih bahan-bahan bangunan yang bisa dipakai ulang sehingga iya kehidupan berkelanjutan itu bisa benar-benar terwujud di iya, masa depan bener bener dan banget, anak cucu kita bisa menikmati hasilnya ya kan. bener, iya. Nah, kalau misalnya pesan buat adik-adik tingkat kamu yang sekarang mungkin baru akan kuliah di Teknik Sipil Oke, UPJ ataupun sedang berkuliah di Teknik Sipil UPJ, kira-kira apa pesan dan tips? oke. Pesannya belajar, enggak, ya itu paling penting Iya, belajar itu paling dong. penting Belajar, belajar, ngerjain ngerjain tugas, habis itu tugas. juga dengerin dosen dan lain-lain. Cuman menurut aku, ini pesan aku ke, adik-adik tingkat ya, eee, aku harap banget, eee, adik-adik tingkat tuh mendorong inovasi dan teknologi dalam membangun suatu bangunan. Benar-benar, secara ramah lingkungan dan juga teknologi-teknologi yang sangat efisien dan juga efektif untuk membangun bangunan. Karena kita sebagai mahasiswa kan juga harus punya novelty ya, keterbaruan gitu kan. Mhm. Jadi aku concern juga kepada mereka, aku harap mereka mempunyai, integritas dan juga, belajar tentang in the next inovasi-inovasi apa yang mereka harus lakukan
secara berkelanjutan kayak gitu sih Kak, dalam hal bangunan ini kayak gitu. Kalau aku ngelihat Eza tuh seolah kalau aku ngelihat Eza tuh bener deh, UPJ tuh berhasil mendidik mahasiswa sehingga berpikir untuk membangun sesuatu sesuai dengan prinsip yang sudah ditanamkan sama UPJ, yaitu kehidupan berkelanjutan. Ya, Sampai bahan-bahan teknologinya itu dipikirkan supaya tidak merusak alam. Bener gak sih? bener banget Ya kan? karena di banyak mata kuliah aku di S1 itu kita juga ada mata kuliah green building, juga ada Siapa dosennya? aku oh itu Lupa. ini mata kuliah kota BTW. Oh, mata kuliah Iya, kota. aku Oke. lupa mata kuliah itu dosennya siapa. Cuman ya ada green building dan lain-lain itu juga di BTW itu tadi mata kuliah kota arsitek ya, Arsitek. green building. Jadi aku agak lupa juga dosennya siapa. Eee, ya kita diajarkan tentang, sustainability dan juga maintenance dari bangunan tersebut sih Kak, kayak gitu sih. Kalau di mata kuliah teknik sipil sendiri, Jason pasti penasaran nih, teknik sipil mata kuliah favorit tuh apa sih? Ini pro kontra loh, Oh, pro kontra di karena teknik ada sipil. yang suka ada yang Oh, enggak. apa tuh? Jujur karena aku sekarang ngambil struktur ya, aku dulu suka banget, mata kuliah analisis struktur, lalu ada, statika mekanika, lalu juga yang maksudnya berhubungan dengan perhitung-hitungan kayak gitu. Tapi semester 1 aku favorit banget gambar rekayasa, aku suka banget ngegambar pakai program AutoCAD kayak gitu sih. Oh, banyak mata kuliah yang Banyak kamu banget. suka ya berarti ya? Iya, bener-bener banyak banget ternyata aku cocok banget di teknik sipil, ternyata. Karena seseru itu. Seseru itu. Karena kita yang di luar ngeliat teknik sipil tuh, oh serius banget nih Iya, anak-anak. Tapi ternyata kalian ngejalaninnya sangat seru ya. seru banget. Nah, dosen favorit kamu, mengingat dosen di teknik sipil itu terkenal ternyata guys. Karena banyak prof dan banyak orang-orang yang melalang buana. Iya. Siapa dosen favorit kamu? Jujur dosen favorit aku Pak Agustinus Pak Agustiawan. Agus. Pak, Our Warek. halo Pak, Love Pak Agus. love Pak Agus. Aku Kenapa Pak Agus? cara ngajar beliau itu menurut aku sangat masuk sih Kak. Mmm, apa ya, dan beliau kan juga bisa dibilang pro-nya teknik sipil kan Ya, ya. Kak Kak Sintia tersendiri tahu kalau misalnya Pak Agus kan juga, eee, apa ya, sebagai dosen yang, eee, terkenal juga di kalangan mahasiswa lain di luar UPJ loh. di mana? Banyak banget ternyata teman-teman S2 aku juga kenal Pak Agus. Wow, Setiap aku ngomong, "Aku dari UPJ, Pak Agus," kayak mereka langsung ngomong, "Oh iya dosennya Pak Agus ya," gitu-gitu loh. Jadi kayak, ya dosen favorit saya adalah Pak Agus. love Pak Agus. Love Pak Agus. Nah, balik lagi kita obrolin lagi ya terkait Oke. bangunan. Menurut kamu masyarakat di Indonesia ini udah cukup aware gak sih terkait kualitas bangunan? Menurut aku ya, mmm, bisa dibilang 50-50 sih. 50-50 kenapa? Jujur, sekarang untung banget ada sosial media, ada YouTube, Mm-mm. ada AI, di mana, eee, orang-orang awam atau masyarakat Indonesia pun bisa, Nanya, nanya, bisa belajar, bisa, menonton gimana cara membangun atau membuat bangunan dengan kuat dan kokoh, seperti itu. Ada AI juga yang, easy for us buat ditanya kayak gitu kan, seperti itu sih, Kak. Tapi terlebih, kita ya sebagai anak-anak teknik sipil, aku juga gitu kan sebagai anak teknik sipil, mengedukasi yang dekat-dekat dulu nih, kayak mm, teman-teman yang non teknik sipil mm, atau keluarga seperti itu. Kayak kita, mengedukasi mereka gimana sih cara bikin bangunan ya, yang kuat, kokoh, nggak cuman indah, kuat, kokoh, dan juga berkelanjutan. ya itu paling penting Iya bener, berkelanjutan. bener bener Karena bener. lingkungan hidup harus dijaga oleh Iya, umat manusia. Siapa bener lagi banget. yang ngejaga kalau bukan Kita. kita? Oke, kalau misalnya di masa depan nih, Mhm, kamu diberikan kesempatan untuk membangun sebuah bangunan. mhm. Kira-kira bangunan yang seperti apa dan di mana? Di Bintaro kah? Bersama Jaya kah? Boleh. Dengan Halo senang Jaya. hati ya, dengan senang hati. Jujur, Salah satu impian semua mahasiswa teknik sipil ya sih untuk bekerja sama dengan Jaya Konstruksi. wah iya banget. Apalagi kita dari grup Jaya ya, UPJ gitu kan. Eee, salah satunya kan, ya tentu aja masuk UPJ untuk bergabung dengan grup Jaya, Jaya Iya, Teknik, banyak loh Jaya, Jaya Teknik, Jaya Konstruksi, Jaya Real Property dan lain-lain. Ya bener, apa namanya, itu salah satu hal yang membuat saya tertarik dulu masuk
UPJ, iya kayak gitu. Untuk bangunan sendiri, ya mungkin as in personal tentu aja ya sebagai anak teknik sipil mau bikin rumah sendiri Kak. Oke, jadi nggak mau Amin. beli ya? Iya mau Mau bikin rumah desain sendiri. dari awal. Desain dari awal, lalu juga bikin strukturnya, perancangan RAB dan lain-lain kayak gitu. Cuman bangunan kedua, jujur aku sangat amat Lokasinya di mana kalau rumah? Bintaro. Oke, Karena Bintaro Pride. Bintaro Pride. Dari dulu rumahnya di Bintaro. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi apa namanya? Aku sangat amat tertarik sama membuat bendungan. Bendungan. Iya, karena dulu kan aku ngambil peminatan di UPJ kan struktur Air, airnya, struktur dan iya. air. Which sekarang aku ngambil struktur gitu kan. Ini influence dari Pak Agus juga sepertinya. Sepertinya ya. Iya. Iya, bangunan seperti bendungan itu menurut aku masih penasaran dan menurut aku sangat amat challenging untuk dibangun sih. Karena berhubungan dengan air juga kan. Air yang bisa masuk ke dalam Dengan betuan dan curah lain-lain. hujan yang tidak Iya, tentu di Indonesia ini. dengan beban air yang sangat amat berat juga kan. Iya. Gimana cara bendungan tersebut membendung dari air tersebut kayak gitu. Dan Hmm. juga tentunya ini juga berguna juga untuk PLTU. Lalu juga untuk irigasi dan lain-lain. Tentunya bangunan-bangunan yang menurut aku ada manfaatnya sih kayak gitu. Termasuk dari si bendungan tersebut. Bendungan di Gitu. mana? Di Jakarta? Di Jakarta kayak udah gak bisa dibendung lagi sih. Menurut aku kayak ya di mana aja. Around Pulau Jawa juga nggak apa-apa. Bali juga. Yang menurut aku letaknya nggak penting. Yang penting Kontribusi kontribusi sebagai untuk anak masyarakat. muda. Betul. Sebagai anak teknik sipil dan untuk kepada masyarakat. Seperti itu sih. Oh, baik. Nah, terakhir Eza, untuk menutup podcast kita hari ini, kira-kira ada nggak sih pesan kamu untuk generasi yang akan datang terkait keberlanjutan lingkungan terhadap bangunan? Oke. Buat adik tingkat mungkin? Ya untuk adik-adik tingkat aku yang lucu-lucu. Yang gemas-gemas, yang masih sangat amat haus akan ilmu, bener. Sangat amat Kita excited. juga harus haus. Betul, kita walaupun udah berumur ya, kita harus haus akan ilmu. Selalu excited, kan juga anak-anak muda kan excited ya sekarang. Bener. Ya. Excited untuk belajar, untuk berinovasi gitu kan. Mereka masih fresh dalam ide-ide gitu kan. Ya harapan aku balik lagi untuk kaula muda teknik dan juga semua jurusan yang berhubungan dengan bangunan tentunya mempunyai kontribusi dan juga inovasi dalam bangunan tersebut. Entah inovasi secara secara fisik atau secara teknologi seperti Jadi itu. jangan berhenti buat berinovasi. Betul. Terakhir, Za, untuk Jayazen yang sedang pusing nih atau lagi bimbang mau memilih kampus impian sebagai calon mahasiswa teknik sipil, gimana kamu untuk mempromosikan teknik sipil di UPJ? UPJ, menurut aku sangat amat menarik karena dosen-dosennya menurut aku pro ya Kak ya. Dimana juga teman-teman aku sendiri yang di S2 ternyata mereka kenal dosen-dosen UPJ. Selain kayak Pak gitu. Agus, siapa? Selain Pak Agus, Prof Har. Prof Har juga terkenal loh sebagai dosen UPJ juga kan. Jadi kayak setiap aku ngomong, iya aku dari UPJ gitu-gitu. Kayak mereka langsung mention 2 nama tersebut sebagai dosen yang ternyata terkenal, sangat terkenal di dunia teknik sipil, apalagi di akademiknya. Seperti itu. Dan kalian bisa mendapatkan ini langsung di UPJ. Oke, thank you Za. Thank you udah datang di The Perspective Alumni. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dengan Eza yang jauh lebih menarik. Ini aja udah menarik banget. Setelah lulus S2. Amin. Dan terjun langsung di lapangan di bidang bangunan. Dan mewujudkan tadi tuh bangunan-bangunan yang kamu impikan. Amin Tuhan. Ya. Terima kasih Eza. Thank you Kak. Oke, tepuk tangan dulu buat Eza. Terima kasih Jayazen yang sudah stay dengan obrolan kita sampai detik ini. Kalau misalnya ada Jayazen di sini yang tertarik teknik sipil, boleh langsung aja join di UPJ. Atau Jayazen mau kita bahas di prodi apa lagi nih selanjutnya nih, juga boleh komen di kolom komentar. Saya Sentia Winarti dari Ilmu Komunikasi, pamit undur diri. Terima kasih Jayazen. Dadah. Terima kasih. Thank you Kak.